Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Aziz Sarahap, NIM 19120000327. Di sini saya ingin membuat video sebuah tutorial membuat bootable menggunakan flashdisk, lalu menginstal Windows 10 menggunakan flashdisk tersebut yang sudah kita buat di aplikasi Rufus ya. Pertama yang kita siapkan adalah yang pertama ISO Windows 10 atau Windows sesuai yang ingin kita install. Yang kedua adalah Rufus. Rufus di sini ada yang portable atau ada yang diinstal secara manual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat bootable menggunakan Rufus. Oke, lanjut kita akan membuat bootable di sini. Langsung kita buka di desktop, foldernya bahan boot. Di sini pastikan flash disknya kosong ya, yaitu bahan yang pertama Rufus dan ISO-nya. Terus kita akan membuka Rufusnya dengan cara double klik. Lalu kita tunggu ya, dia menginstal. Ini saya pakai Rufus yang portable ya. Lalu setelah kita tunggu, nah setelah terinstall dia tampilannya seperti ini. Pastikan flash disk kita sudah terbaca ya, di situ ada tulisannya FD0. Lalu setelah flash disk kita terbaca, lalu kita masukkan di disk itu ya, klik select. Lalu kita cari file ISO kita, maaf, file ISO yang telah kita buat tadi di folder bahan boot. Lalu kita masukkan, double klik ISO-nya, lalu ikuti biarkan settingannya seperti itu. Lalu kita berubah MBR, dia akan mengikuti ya. Lalu kita ubah volume labelnya dengan Win11, boleh apa aja. Lalu settingan yang lainnya itu kita mengikuti settingan default ya. Lalu kita klik yes. Lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Pastikan laptopnya tidak mati ya, atau keadaan tercharger atau baterainya penuh. Oke, baiklah, di sini udah keadaan ready ya. Pastikan tulisan warna hijaunya itu udah ready. Lalu kita bisa close ini. Lalu kita cek di flash disknya ya, Win11. Lalu kita lihat itu sudah ya, sudah bisa menjadi boot karena ada setup dan folder-folder lainnya di situ. Lalu kita akan next untuk menginstal PC atau laptop yang ingin kita install. Oke, baiklah, di sini kita akan menginstal. Karena di sini saya memakai laptop Lenovo, jadi untuk masuk ke sistem BIOS-nya itu saya tekan Fn plus F2 ya. Karena di sini cara masuk BIOS itu berbeda-beda ya setiap laptop.
Lalu setelah masuk ke sistem BIOS, kita pilih ke menu boot. Lalu pastikan USB-nya itu berada di atas ya. Berada di atas. Cara memindahkannya Fn F6 atau F6 untuk memindahkannya ke atas. Untuk memindahkannya ke bawah, kita bisa pakai Fn F5 atau F5 aja. Lalu setelah itu kita tekan Fn F10 atau F10 lalu enter, save and change. Lalu kita tunggu prosesnya di sini ya. Prosesnya agak lumayan lama. Pertama kita tekan tuh press any key USB itu, kita tekan spasi atau enter ya. Setelah loading tadi, lalu masuk ke menu seperti ini. Menu kita memilih region atau language. Di sini saya pilih language-nya itu English atau United States. Lalu saya ubah time-nya itu saya pilih Indonesia ya. Karena kita kan tinggal Indonesia, jadi waktunya kita harus milih Indonesia. Lalu setelah dapat Indonesia, saya tekan enter. Keyboard inputnya US tetap, settingan default aja. Lalu kita klik next. Lalu kita klik install now. Lalu kita tunggu lagi. Di sini agak lumayan lama ya starting up-nya. Oke, setelah menunggu setup is starting, lalu di sini kita diminta untuk memasukkan produk key. Karena kita tidak memiliki produk key, lalu kita klik I don't have a product key ya. Kalau ada, kita masukkan langsung next. Karena di sini saya tidak ada, saya langsung klik I don't have a product key ya. Di sini karena saya ingin menginstal Windows 10 yang Pro, saya pilih Windows 10 Pro. Lalu saya klik next untuk melanjutkan settingannya. Oke. Di sini setup selanjutnya saya centang dulu I accept the license terms. Lalu saya klik next lagi. Lalu di sini saya pilih custom install Windows only atau advance ya. Nah, masuk ke settingan ini, pastikan kita tahu drive mana yang ingin kita install. Karena di sini saya ingin memformat drive C saya, yaitu drive 0 atau position 2. Karena di situ saya ingat, pastikan Anda mengingat berapa storage dari drive C Anda. Karena kalau kita yang format yang di bawah data itu, maka data yang kita backup ke data D tadi itu telah terformat. Di sini saya memilih position 2, lalu saya klik format di situ untuk membersihkan data-data di drive C saya, lalu saya klik OK. Lalu kita tunggu untuk dia membersihkan. Lalu setelah OK di situ saya pilih next. Lalu di sini kita akan menunggu installing Windows-nya. Di sini agak lumayan memakan waktu ya, lama. Kita bisa tinggal. Kalau mau ditungguin juga nggak apa-apa. Lalu dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini saya percepat ya videonya, mohon maaf soalnya lama sekali nih.
Lalu masuk ke seperti ini tampilannya. Lalu saya pilih regionnya Indonesia ya. Saya klik yes di situ. Region kita Indonesia. Lalu kita tunggu lagi just a moment. Lalu setelah memilih itu tadi, lalu kita pilih is this layout keyboardnya itu US, yes. Lalu di sini saya skip. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengkonekkan ke internet, tapi kita bisa skip juga. Kita klik I don't have an internet ya. Lalu di sini kita klik continue with limited setup. Lalu kita tunggu lagi prosesnya. Lalu setelah itu dia akan merestart lagi komputernya atau laptopnya. Di sini kita tidak harus mengklik apapun, biarkan aja dia seperti itu. Dia akan masuk ke sistem booting lagi sendiri. Untuk nextnya, lalu dia akan masuk ke seperti ini lagi. Lalu di sini kita harus menulis nama PC-nya, terserah apa. Bebas mau menulis apa aja. Di sini saya menulis nama ya, Vihok Ratana. Oke, lalu kita klik next. Di sini kita disuruh membuat password, tapi kita bisa skip. Lalu selanjutnya di sini kita klik accept. Lalu kita tunggu lagi. Lalu di sini kita bisa klik yes untuk masuk ke menu ya. Biar nampak itunya, biar terlihat. Lalu dia akan masuk seperti ini. Usahakan waktu di bagian ini laptopnya tidak mati ya, karena di sini dia akan agak lumayan panjang juga. Makanya pastikan baterai kita full, atau lebih safety-nya lagi kita harus sambil ngecas ya. Soalnya di situ ada tulisan don't turn up your PC. Soalnya kalau dia mati tiba-tiba kita nggak tahu konsekuensinya apa nanti. Almost there. Oke. Ini telah selesai ya penginstalannya. Sekian dari tutorial saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Bapak telah memberikan tugas. Assalamualaikum.